Setelah menyaksikan penjelasan tentang teori labeling dan juga teori konflik, tentunya kamu sudah cukup paham mengenai kedua teori tersebut. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan ulasan sedikit dan memberikan masing-masing contoh dari kedua teori tersebut. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pertama, seperti yang kita tahu, pada teori labeling terdapat pemikiran dasar, yaitu seseorang yang diberi label sebagai seorang yang devian dan diperlakukan seperti orang yang devian, maka akan menjadi devian. Penerapan dari pemikiran ini kurang lebih seperti misalkan anak remaja yang diberi label oleh gurunya sebagai murid yang bandel. Lalu ia juga diperlakukan sebagai murid yang bandel, maka murid tersebut akan menjadi semakin bandel. Atau contoh lainnya seperti murid yang dicap sebagai seorang murid yang bodoh. Lalu karena sudah terlanjur mendapat label atau julukan tersebut, pada akhirnya guru akan menganggap ia bodoh dan murid tersebut diremehkan dan tidak diberikan tugas yang sulit atau menantang. Yang pada akhirnya murid tersebut akan menjadi bodoh seterusnya. Sekali para remaja itu mempunyai citra diri sebagai penyimpangan, maka mereka pun akan memilih teman-teman baru yang bisa mempertebal citra diri mereka. Manakala konsep diri itu semakin tertanam, mereka pun bersedia mencoba penyimpangan baru yang lebih buruk. Perasaan alienasi mereka yang semakin besar diiringi oleh pernyataan sikap tidak hormat dan kasar terhadap para masyarakat. Sikap tidak hormat yang semakin meningkat ini pun semakin meningkat secara pandang negatif terhadap masyarakat. Semuanya itu menunjang kelangsungan keseluruhan proses keterlibatan mereka dalam penyimpangan. Dan ketika masa remaja mereka mulai berakhir, tindakan penyimpangan yang menonjol telah menjadi semakin dipertegas oleh tindakan polisi dan sikap masyarakat, sehingga jalan hidup mereka akan terarah secara efektif ke karir yang konsisten sesuai dengan latar belakang masa remaja mereka, yaitu di mana pada saat masa remaja mereka sudah dianggap sebagai seorang yang tidak benar atau sebagai orang bandel, maka pada saat mereka dewasa nanti, mereka akan seterusnya akan berlaku seperti itu. Malah yang lebih parahnya, mereka akan melakukan suatu tindakan kriminal. Tidak dapat dipungkiri hal-hal tersebut mungkin sering terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, pemberian label itu sangat memberikan pengaruh terhadap korban pemberian label tersebut. Namun, pemberian label itu tidak selalu membawa kepada dampak yang negatif. Contohnya seperti yang dilakukan oleh William J. Campbell. Ia merupakan seorang kriminolog dan psikolog di George Washington University, melakukan sebuah eksperimen menarik, di mana ia melakukan percobaan yang ia lakukan pada 8 siswa di sebuah SMA yang sering melakukan kenakalan remaja. Beberapa contoh diantaranya, yakni seperti membolos, mengkonsumsi minuman keras, vandalisme, mencuri, dan masih banyak lagi. Jadi, ke-8 siswa tersebut diberi julukan Saint, yang artinya adalah orang-orang suci atau yang mulia. Kontradiktif bukan? Namun ternyata efek yang ditimbulkan cukup mencengangkan, di mana setelah pemberian label tersebut, awalnya 8 siswa ini mulai berhati-hati dalam mempraktikkan kenakalannya. Mereka tidak ingin masyarakat yang mengenal mereka sebagai anak-anak yang baik berubah pikiran. Para siswa tersebut senang dianggap sebagai remaja-remaja yang baik. Lama-kelamaan, mereka pun mulai malu untuk melakukan kenakalan yang sering dilakukannya. Dan perlahan-lahan, mereka mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Akhirnya, sukses pun mereka raih dan menjadi remaja yang berguna bagi masyarakat. Dapat dilihat dari contoh-contoh tersebut, di mana pemberian label sangat mempengaruhi seseorang. Memang bisa dikatakan tidak semua orang seperti itu. Namun, mayoritas orang yang diberi label akan merasakan dampaknya secara psikologis dan juga akan mempengaruhi tingkah lakunya. Pemberian label dapat merubah seseorang yang awalnya mungkin hanya seorang yang tidak terlalu nakal menjadi lebih brutal, yang bahkan bisa melakukan tindakan kriminal. Ataupun sebaliknya, di mana pemberian label baik kepada orang yang sering berbuat kenakalan menjadi seseorang yang lebih baik dan berhenti melakukan kenakalannya. Lalu untuk selanjutnya adalah teori konflik. Seperti yang kita ketahui, konsep dasar dari teori konflik adalah kekuasaan dan penggunaannya. Seperti yang sudah dijelaskan di teori ini, beranggapan bahwa konflik terjadi di antara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan kontrol atas suatu situasi. Teori konflik mempunyai asumsi bahwa siapa yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam kelas sosial akan memiliki
kekuasaan pada masyarakat. Dengan kekuasaan tersebut, mereka dapat mempengaruhi pembuatan keputusan, juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. Seperti yang kita ketahui pada teori konflik dalam proses pembentukan hukum, kelas sosial yang lebih dominan dalam masyarakat akan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum tersebut dengan nilai-nilai mereka. Kelas sosial tersebut akan menjadi pemegang dan siapa yang menentang mereka akan menjadi target dari penegak hukum. Pembentukan hukum ini merupakan perwujudan nilai-nilai dari para pembuatnya. Hukum dalam menentukan pembuatan kriminalisasi lebih diarahkan kepada mereka yang berada di luar kelompok memegang kekuasaan. Contohnya, ketika di mana pemerintah membuat suatu hukum, yang dimana hukum tersebut tidak cocok dengan masyarakat, maka masyarakat akan memberontak dan tentunya akan menimbulkan konflik antara masyarakat dan juga pemerintahan. Atau contoh lainnya seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya. Pada awalnya, aktivitas moral merupakan suatu hal yang legal di negara penguasa itu. Namun, pada tahun 2011, aktivitas moral yang ada di Amerika Serikat dilarang. Dikarenakan perusahaan besar di Amerika Serikat lebih memakai jasa moral dibandingkan reklame. Karena para pengusaha reklame menuntut hal tersebut, membuat pemerintah membuat aturan tentang larangan moral. Jadi dapat dilihat bagaimana penguasa dapat membuat aturan yang memihak kepada salah satu pihak untuk kepentingan mereka. Sekian saja pemaparan dan juga penjelasan materi terkait teori labeling dan teori konflik dari kami. Kami paham dalam penjelasan kami tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk dari itu, kritik dan saran dan juga komentar akan sangat membantu kami untuk menjadi yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.